tiba-tiba mas ada gerombolan orang di situ yang lagi kayak di pasar. Karena dari ujung sampai ujung, dari awan ketemu awan, itu aku bisa ngeliat jelas mas. Ada pohon, ada rumput, ada orang lagi jualan mangga, ada orang lagi jualan perkakas, ada orang lagi jualan makanan. Nah itu aku ngeliat jelas banget mereka lagi transaksi. Hiruk pikuknya tuh benar-benar kayak di pasar beneran gitu. Icat ini, si temanku ini, dia lari ke sini, lari ke depan tenda, terus habis itu lari jauh, menjauhi tenda. Pas aku lari, aku bisa menggapai dia, aku tarik dia. Ternyata posisi daleman perutnya dia itu udah dalam posisi yang keluar. Jadi kayak ususnya, terus ada pankreasnya, hatinya itu tuh udah di luar. Nah situ aku langsung refleks, Icat, Allahu Akbar. Ternyata aku secara tanggalan Jawa ya, aku tulang wangi mas. Oh. Tuh, jadi kalau secara mitos Jawa, tulang wangi itu yang suka bukan cuma manusia aja. Secara weton nih? Iya, secara weton mas. Jadi guys, banyak banget ritual dan tradisi yang dilakukan pada malam satu suro. Karena kan kita sama-sama tahu ya, Indonesia itu kaya sekali akan suku, agama, dan juga ras. Begitu juga dengan kepercayaan adat masing-masing. Tapi beredar kisah-kisah di internet kalau disebut malam satu suro bukanlah malam yang biasa. Jadi itu malam yang sakral, malam yang penuh makna. Dan banyak juga orang yang nggak mau keluar di malam itu lalu memperbanyak ibadah di rumah. Nah kemarin pas gue ke Jogja, nggak sengaja gue ketemu sama si narasumber ini yang dia itu justru punya pengalaman di malam satu suro. Langsung aja. Halo Mas Chandra. Halo Mas Fajar. Ini awal-awalnya ngobrol ya, nggak kenal. Terus akhirnya diundang jadi narasumber gitu karena punya pengalaman. Jadi waktu itu mendaki Gunung Lawu di malam satu suro. Bedanya apa ya sama kalau mendaki Gunung Lawu di hari-hari biasa gitu? Sebenarnya awalnya emang nggak tahu sih bang, kalau naik di Gunung Lawu pada malam itu tanggal 1 suro. Secara perbedaan sih sebenarnya nggak ada yang berarti banget ya, tapi ketika naik di 1 suro ini, perasaan emang udah nggak enak banget dari awal gitu. Jadi katanya juga ketemu sama orang-orang yang berpakaian Jawa kuno gitu saat itu? Iya betul. Itu pas di atas sama di bawah pas pengen pulang itu. Itu dia seperti apa dan katanya lagi ngelakuin ritual? Iya, itu dia pakai baju-baju hitam gitu bang. Jadi atasan hitam kayak baju Betawi yang nggak ada kancingnya. Terus pakai baju hitam, kaos sama celana hitam. Dia nggak bawa kayak carrier atau apa gitu. Dia pakai sandal biasa gitu. Dan ke sana bawa sesaji, bawa dupa, dan ada ritual kayak apa ya? Dia nyuciin benda-benda gitulah. Gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Chandra. Nah, buat kalian yang mau ngirim cerita, bisa banget ya kirim ke sini, nanti akan dibalas sama tim RJL. Dan buat kalian yang misalnya kalau ketemu gua nih kayak kejadian Mas Chandra, ternyata punya cerita, langsung aja samperin gua, bilang bang gua punya cerita nih gitu. Nanti siapa tahu bisa diundang kayak Mas Chandra. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut Mas? Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Mas Chandra boleh diceritain awal mula kisahnya kayak gimana Mas?
Jadi karena ini malam satu suro juga ya Mas, mungkin aku bakal sedikit cerita buat di malam satu suronya sendiri Mas. Untuk di malam satu suro sendiri yang aku pernah lihat, yang pernah aku rasain dan aku pernah ikut membantu juga, itu yang paling jelas di mbahku. Karena dulu mbahku punya satu keris kecil. Nah dia ketika malam satu suro tuh ritualnya pertama mandi di jam habis maghrib, jam-jam 6 gitu. Itu pakai satu sumber air yang berbeda. Terus habis itu habis isya dia ada mandi lagi dengan sumber air yang berbeda lagi. Terus sekitar jam 10-an dia ada mandi lagi dengan sumber air yang berbeda lagi. Nah habis itu dari ketiga sumber mata air ini yang tadi udah diambil, itu buat nyuciin si kerisnya itu. Ditambah dengan bunga 7 rupa. Dan mungkin kalau yang sekarang aku tinggal di Jogja, aku pernah sedikit ngeliat ritual yang dilakuin di Ngayogyakarta, tepatnya di Pakualaman kalau nggak salah. Itu dia ada ritual ya, pertama pembacaan doa dulu pastinya, lalu habis itu ada penyucian keris atau pusaka-pusaka yang dilakukan kayak gitu. Berarti itu mbahnya aja yang biasa melakukan kayak gitu? Mbahnya aja. Mas Chandra nggak pernah? Kalau aku sendiri belum pernah. Oke. Gitu, karena ya belum ada ketertarikan untuk ke sana sih Mas. Berarti sampai Mas Chandra kuliah sekarang belum pernah melakukan ritual dan tradisi di malam satu suro? Oh belum. Oke, sip. Tapi memang tahu aja gitu. Dan selanjutnya mungkin aku bakal cerita pengalamanku di Gunung Lawu. Tepatnya di tahun 2023 bulan Juli Mas. Kalau untuk tanggalnya aku nggak tahu, tapi tepatnya di satu suro. Karena agak sedikit berbeda pendakian kali ini. Aku mendaki berdua sama temanku namanya Icat. Aku jalan dari rumah itu dari Jogja itu sore habis maghrib. Sampai di rumahku, karena aku ada rumah di Solo, jadi aku transit dulu di Solo. Malam sekitar jam 9 itu aku sampai di Solo, lalu istirahat. Ya besok paginya baru aku mulai perjalanan ke Basecamp Lawu. Tapi sebelum itu ya tetap ada beli logistik, persiapan dan lain-lain gitu kan. Jadi sekitar jam 6 aku baru OTW dari rumahku di Solo, di Sragen, ke Basecamp Lawu. Nah itu sampai di Basecamp Lawu sekitar jam 10. Aku langsung urus simaksi dan lain-lain. Habis itu karena habis perjalanan jauh, aku bongkar carrier, bongkar kompor apa segala macam. Kita bikin teh, bikin kopi, kita ngopi-ngopi dulu sebatang dua batang, ya kan, sampai habis zuhur. Nah sekitar 12:30 itu sebelum aku masuk ke daerah hutan pinus. Jadi aku ke Basecamp Lawu itu di Cemoro Sewu. Jadi sebelum bagian hutan yang jauh itu ada hutan pinusnya dulu Mas. Sebelum aku masuk ke hutan pinusnya ada satu abang-abang atau mas-mas yang mungkin menjaga Basecamp itu, menjaga Basecamp Lawu via Cemoro Sewu. Itu dia bilang sama aku bahwa Mas nanti nggak usah dipaksa. Jadi kalau misalkan sore udah sampai di pos 3 ya udah ngecamp aja di pos 3. Padahal aku naik Lawu bukan 1-2 kali Mas. Jadi sebelumnya memang sudah bolak-balik naik Lawu. Jalan jam 12 itu aku bisa sampai di pos 5 atau bahkan sampai di Mbok Yem. Kalau di Gunung Lawu kan ada Mbok Yem ya. Biasanya bisa sampai situ Mas, gitu. Tapi kenapa dipaksa untuk atau dinasihatin buat ngecamp di pos 3? Karena seminggu sebelum aku naik itu di pos 4 tuh ada longsor gitu. Tapi menurutku nggak ada masalah karena memang ada pendaki-pendaki lain kan yang naik gitu. Kayaknya masih aman gitu kan. Tapi memang jadi pikiran aja sih. Jadi pikiran. Terus aku naik, mulai masuk ke daerah hutan pinus. Di hutan pinus tuh ada ya segerombolan orang lagi piknik gitu. Aku lewat sampai di pos 1
Sampai di pos 1 tuh si warung, jadi di Cemoro Kandang tuh Cemoro Sewu tuh ada warung. Di warung itu tutup, kebetulan lagi tutup. Karena tutup aku nggak bisa jajan, nggak bisa apa kan, jadi cuma ya udah ambil air, minum, habis itu sebatang rokok langsung naik sampai di pos 3. Jadi pos 2, pos 3, pos 2 tuh aku nggak istirahat, langsung lanjut. Nyampe di pos 3 baru sekitar jam 3 atau setengah 4. Itu aku sholat asar dulu di situ. Nah, habis itu karena belum makan kan, baru makan pagi. Yang tadi di base camp juga cuma ngopi doang. Nah, di situ aku makan tuh, mulai makan, bikin Pendakian nasi. di hari itu rame, sepi. Aku belum ketemu sama satu pun pendaki lain, Mas. Oke. Itu jadi mulai ketemu sama pendaki lain tuh udah di pos 3 malah. Jadi ketika aku lagi masak, ada pendaki lain baru naik. Dia bikin tenda juga di situ. Terus ada lagi satu rombongan lagi. Itu jadi total ada 3 rombongan. 4 rombongan sama rombonganku. Tapi yang satu rombongan ini dia langsung naik ke pos 5. Jadi langsung lanjut. Nah, di situ kan aku lagi masak sampai akhirnya jam, kan itu masak sekitar 2 jam ya. Masak sama makan. Situ maghrib aku sholat maghrib, ngobrol-ngobrol lah sama si temanku ini, si Icat. Jadi posisinya aku ngecamp itu, Mas, aku ada di atas. Jadi posnya tuh ada di bawah. Terus di samping posnya tuh ada 2 camp yang 2 kelompok tadi. Terus aku di paling atas. Nah, itu posisinya apa ya? Kanopinya tenda itu mengarah ke tebing. Mengarah ke tebing, terus aku berarti membelakangi jalan ya. Tapi karena memang sleting pintu tenda tuh ada 2, jadi bisa keluar dari belakang atau depan gitu kan. Nah, di situ sekitar jam setengah 8 temanku masuk ke dalam, udah mau tidur. Tapi ya aku tahu dia masih main game, masih main HP gitu kan. Aku masih ngerokok di depan, ngopi sampai sekitar jam 8 malam. Itu aku masuk ke dalam. Tapi setelah itu aku mau pipis. Nah, aku mau pipis, buka pintu tenda doang. Buka pintu tenda yang mengarah ke tebing. Nah, pas aku buka pintu tenda, ternyata aku udah ditongolin, Mas, di situ. Itu sosok pertama yang kutemuin di hari itu. Jadi aku ditongolin sama sosok kuntilanak. Dia membungkuk. Jadi bukan seperti kuntilanak yang tegak gini. Jadi membungkuk. Terus tangannya tuh ke bawah gitu. Si kukunya itu panjang-panjang, Mas. Kukunya tuh panjang-panjang. Sekitar ada 20 cm mungkin. Kukunya panjang-panjang. Rambutnya acak-acakan tapi turun ke bawah gini. Menutupi setengah dari mukanya. Dan mukanya itu keriput, Mas. Jadi udah ngeloyor gitu. Kayak nenek-nenek gitu. Jadi udah ngeloyor gitu kulitnya. Dan itu di situ aku langsung cepat-cepat tutup tenda lagi, masuk ke dalam SB, dedekan kan. Udah mulai agak nggak enak nih, kenapa nih gitu kan. Setelah udah mulai tenang, udah mulai aman nih, udah nggak ada apa-apa, udah santai. Mulai ada bunyi lagi, Mas. Jadi bunyi ketukan atau ya derap langkah gitu dari atas ke bawah. Nah, samar-samar aku dengar ada suara kayak bahasa Jepang. Itu sangat tidak masuk akal ketika udah sekitar jam 8:30 ada orang Jepang yang turun, kayak yang agak nggak masuk akal aja gitu. Bahkan kita yang orang-orang Indonesia, orang lokal, tidak diperkenankan untuk turun malam kan. Tapi ini kok ada orang-orang Jepang 2 orang turun malam-malam. Itu yang aku ngobrol apa itu dengernya? Aku nggak ngerti, Mas, tapi aku tahu itu bahasa Jepang. Karena aku nonton anime juga kan. Jadi tahu lah itu aksen Jepang, bahasa Jepang gitu. Oh. Nah, itu 2 orang doang suaranya. 2 orang doang, Mas. Dari langkah kakinya aku tahu itu 2 orang karena nggak bareng gitu kan. Nah, setelah itu turun, nggak lama, mungkin nggak nyampe 5 menit, ada lagi suara derap langkah lagi, tapi jauh lebih banyak, Mas. Kayak rombongan gitu. Dan itu apa ya? Dan itu kayak bising, ada yang
sorak-sorak, ada yang ngobrol. Sorak-sorak gimana? Oi. Atau kayak layaknya pendaki inilah, pendaki yang naik rombongan gitulah. Nah, udah itu keluar, itu dari bawah ke atas ya. Jadi si suara dua orang ini dari atas ke bawah, terus nggak lama dari bawah ke atas. Oh, jadi bukan sorak-sorai kayak tentara, bukan ya? Bukan, Mas. Bukan. Kayak oi gitu. Tapi setelah itu kan di depan tuh yang aku dengar ada sorak-sorainya itu. Di belakangnya bahasanya tuh bahasa Jawa. Oh. Gitu. Jadi di bagian depan ada sorak-sorai ya kayak pendaki biasa gitu. Terus di belakangnya baru bahasa Jawa yang aku sendiri nggak ngerti, Mas. Bukan bahasa Jawa ngapak, bukan bahasa Jawa alus yang aku tahu di Jogja. Tapi ini bahasa Jawanya jauh lebih tidak bisa dipahami gitulah. Tapi aku jelas dengarnya. Cowok cewek yang ngomong Jawa itu? Kebanyakan cowok tapi ada ceweknya juga. Karena rame kan. Itu. Nah, setelah itu mulai hilang, ada lagi suara yang lainnya. Itu suara gemericing kayak delman di Malioboro. Itu kan ada suara-suara kerincing-kerincingnya. Aku denger itu. Dan itu nggak cuma satu kuda doang. Aku tahu itu mungkin sekitar 3 atau 4 kuda. Karena rame, Mas. Rame. Dan ada suara ban delman gitulah. Krek gitu tuh ada. Suara kudanya ada? Suara kudanya ada. Suara gemericingnya si kudanya juga ada. Nah, itu udah nggak masuk di logisku. Ini udah jam berapa? Ini udah sekitar jam 9. Kok ada kuda naik ke sini dan itu kuda bukan cuma kuda doang. Kuda tapi sama pedati-pedatinya, sama gerobak-gerobaknya gitu. Dan kudanya itu nggak cuma lewat doang. Jadi dia ada muter 2 kali dulu di sekitar tendaku, baru dia naik ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Kayak ngikutin si rombongan yang tadi, tapi ada muterin tendaku 2 kali dulu. Di situ aku udah mulai keringet dingin apa segala macam. Aku nyoba buat bangunin temanku, tapi nggak bangun-bangun. Bahkan dia ngerespon goyanganku aja, aku goyang-goyangan, dia nggak ngerespon goyangannya. Jadi kalau misalkan kita tidur terus kita digoyang-goyang kan ada ngibas-ngibas atau apa kan? Ini enggak. Ini benar-benar dia tidur dengan tenang gitu. Terus ya hampir setengah 10 tuh udah mulai aman, udah mulai santai. Aku masih kepikiran dengan aku belum pipis nih, aku mau pipis gitu kan. Akhirnya aku keluar nggak pakai senter, nggak pakai headlamp karena aku takut kalau misalkan aku bisa melihat lebih banyak dari apa yang bisa kulihat. Takutnya yang kulihat bukan cuma pohon, bukan cuma binatang, tapi ada yang lain gitu. Setelah aku pipis, apa yang aku pikirin kejadian, Mas. Jadi posisinya kan aku di tebing, aku pipis di sebelah tebing gini. Ini kan tendaku, mungkin sekitar ada space 2 meteran gitu. Aku masuk ke situ, jadi kan tenda tuh adanya segini ya. Tendaku tuh tingginya seginiku kalau berdiri. Dan di ujung, di seberang jalan itu ada sosok hitam. Terus dia berbulu, nggak berbulu sih, tapi hitamnya tuh beda dari hitam malam, Mas. Kalau hitam malam kan masih ada yang kelihatan gitu kan, masih ada rona-rona biru gitu kan. Nah ini hitam pekat, terus matanya tuh kuning, nyala. Karena aku nggak pakai helm, nggak pakai headlamp, nggak pakai senter kan, harusnya aku nggak bisa ngeliat itu. Tapi aku bisa ngeliat matanya tuh kuning menyala. Gitu. Aku masuk ke tenda buru-buru, masuk ke dalam SB, kerukupan. Udah mulai, ya dalam hati udah gak tenang, udah bener-bener kayak yang deg-degan parah, udah kacau gitu kan. Aku mulai mencoba buat tidur. Tadi berarti kencingnya selesai nggak? Kencingnya selesai, Mas, untungnya. Kencingnya selesai, terus aku udah masuk, nyoba tidur sekitar jam 9:30-an. Sekitar jam 9:30-an tuh aku nyoba tidur. Aku bisa tidur, Mas. Bisa tenang, bisa mulai masuk ke ya alam bawah sadar gitu ya, udah tidur. Tapi nggak lama aku tidur, aku langsung bangun dengan posisi yang hampir sama. Jadi
tenda itu kan menghadap ke sini ya. Ini tebing, ini tendaku. Nah, si Icat tuh sebelah sini di arah ke jalan, aku sebelah yang arahnya ke tebing. Nah, di situ aku menghadap ke Icat. Jadi Icat tidur telentang, aku tidurnya miring ke arah dia. Aku bangun dengan posisi yang sama. Aku lihat ada Icat di situ. Dan kondisinya masih gelap. Masih ya udah kayak masih malam gitu ya. Terus aku mulai coba buat ke depan untuk ngelihat ya kondisi aja sih, buat ngelihat kondisi masih udah tenang atau belum gitu kan, karena tadi habis ngelihat makhluk itu. Aku keluar, ternyata di luar tuh terang, Mas. Di luar terang, aku kan pasti nunduk kan, jadi yang pas kulihat tuh bawahnya doang. Ketika aku berdiri, tau kan tadi tendaku menghadap ke tebing. Ini udah nggak ada tebingnya, Mas. Jadi bener-bener kayak aku ada di tanah lapang gitu, di sabana. Tapi di tengah-tengahnya tuh kayak ada tanah lapang. Ada gerombolan orang di situ yang lagi kayak di pasar. Nah, pasar itu kan kalau di Gunung Lawu ada namanya pasar setan memang. Tapi posisinya ada di jalur Candi Ceto. Sedangkan aku naik ada di jalur Cemoro Sewu, sangat jauh gitu kan. Tapi posisinya di situ aku sangat-sangat bisa mengenali dengan jelas. Karena dari ujung sampai ujung, dari awan ketemu awan, itu aku bisa ngeliat jelas, Mas. Ada pohon, ada rumput, ada orang lagi jualan mangga, ada orang lagi jualan perkakas, ada orang lagi jualan makanan. Itu aku bisa ngeliat jelas, Mas. Jadi dekat dari tendaku itu pakaiannya Jawa kuno yang dia tuh pakai untuk cowoknya dia pakai jari doang, terus atasannya tuh dia nggak pakai apa-apa, jadi kayak telanjang dada. Terus untuk ceweknya itu dia pakai kayak tank top rendah sama bawahnya jari. Nah itu aku ngelihat jelas banget mereka lagi transaksi. Hiruk pikuknya tuh benar-benar kayak di pasar beneran gitu. Aku dengan penasaranku dan kebingunganku, aku mulai terusurin si pasarnya itu. Dan di ujung pasar tuh aku ngelihat ada gerombolan pendaki atau kayak ya kelompok-kelompok pendaki lah. Tapi baju-bajunya tuh baju-baju lawas, Mas. Kalau misalkan zaman sekarang kan kayak gopkor, kayak jaket-jaket sekarang kan tipis-tipis gitu ya. Nah itu tuh jaketnya tebel-tebel, Mas. Jaket tebel-tebel, terus celana juga tebel-tebel, gombrong-gombrong, warnanya nyentrik. Ya kayak pendaki-pendaki zaman dulu lah. Dan gimana, bentuk tubuhnya tuh udah nggak karu-karuan. Ya ada yang mukanya tuh kayak dia kegaret gitu. Jadi si kulit-kulitnya ini tuh kayak ketarik gitu. Jadi ada kayak kelihatan tulang, ada kelihatan luka. Terus ada yang tangannya buntung, ada yang kakinya udah, jadi kakinya masih nyatu tapi kayak udah nggak nyambung kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya aku udah nggak kuat ngeliat itu, aku muter balik ngelihat ke arah tendaku. Nah pas aku ngelihat ke arah tenda itu dari sebelah kiri belakang, jadi ini tenda, ini dari sini out of nowhere si Icat ini, si temanku ini, dia lari ke sini, lari ke depan tenda, terus habis itu lari jauh, menjauhi tenda. Aku refleks lari dong, karena aku takut kenapa-kenapa gitu kan. Pas aku lari, aku bisa menggapai dia, aku tarik dia. Ternyata posisi daleman perutnya dia itu udah dalam posisi yang keluar. Jadi kayak ususnya, terus ada pankreasnya, hatinya itu tuh udah di luar. Nah situ aku langsung refleks, Icat, Allahu Akbar. Habis itu aku langsung bangun dengan posisi yang sama ketika aku bangun ngelihat kondisi yang tadi. Jadi aku masih menghadap ke Icat masih celentang gitu. Terus aku masih menghadap ke posisinya Icat. Terus aku langsung bangunin dia dengan panik. Cat bangun, Cat bangun, Cat. Dan dia jawab dengan muka bantalnya itu, kenapa sih, ada apaan, ini jam berapa? Terus aku lihat jam, ternyata udah jam
3:30. Padahal posisinya aku ketika merasakan itu mungkin hanya sekitar 5 menit. Tadinya awalnya aku pengen cerita, tapi karena aku takut membebani si Icat juga, jadi pendakian kita dari pos 3 itu untuk turun atau untuk naik itu jadi nggak enak, aku nggak cerita. 3:30 pagi aku mulai buat packing summit. Jadi pas aku lagi packing summit tuh ada satu rombongan yang di bawah ini, dia udah naik. Tapi yang di bawah yang satu lagi, rombongan satu lagi itu aku nggak tahu dia udah naik atau belum. Nah, setelah itu aku mulai packing lah kan, masukin kompor, masukin gas, masukin makanan, minuman gitu kan, buat di atas. Udah, aku keep yang tadi udah aku rasain, yang tadi udah aku lihat, yang tadi udah aku alamin, aku keep semua. Aku mulai naik. Dan di situ karena aku merasa takut ya, merasa kacau, merasa nggak karu-karuan, aku bawa yang biasanya cuma pakai headlamp aja udah cukup. Aku bawa senter buat nambahin penerangan gitu, takut ada apa-apa gitu kan. Mulai naik, baru aja aku naik terus belok kiri, itu langsung ngedengar suara geraman kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu itu apa, kukira cuma sampai di situ aja, tapi enggak. Jadi tadi Mas, aku udah bilang ya, ada pendaki yang di bawah itu yang naik, dan intervalnya itu mungkin sekitar hanya 7 menit sampai 10 menitan. Nggak terlalu jauh lah, untuk aku ngejar mungkin bisa. Nah di situ aku ngedengar suara itu, aku ngedesek Icat buat cepet-cepet naik. Ayo, cepetan. Aku nggak tahu dia di situ dengar juga atau enggak gitu. Nah, aku mulai naik. Selama perjalanan, ketika aku mulai capek, terus minum, itu tuh pasti ada suara itu lagi Mas. Atau aku lagi belok nih, jadi ada belokan gitu, pasti setelah belok di sebelah kiri itu ada suara itu lagi. Itu aku nggak pikir panjang lah, mungkin ya udah hewan-hewan biasa gitu kan. Mulai ada rasa takut yang aku pentalin gitu, jangan sampai aku takut. Naik sampai di pos 4 tuh memang bekas longsor, jadi agak sedikit sulit buat naik itu kan. Nah setelah di pos 4 nggak lama aku langsung naik lagi ke atas sampai di pos 5. Pos 5 warungnya buka dan persediaan airku juga udah mulai tipis. Jadi aku inisiatif buat beli air aqua di sana, air mineral gitulah. Sudah ngelihat ada di dalam tuh ada 2 orang, ibu-ibu sama 1 mas-mas. Iseng-iseng aku tanya, Bu, kalau di sini tuh ada makhluk atau hewan-hewan apa sih yang biasanya kelihatan masuk-masuk ke jalur gitu? Ya dibilang ya kayak biasa Mas, burung-burungan gitu, kayak Mbah Lawu itu si Jala, terus ada rusa, ada landa, atau ada kijang gitu-gitu. Oh gitu, ya udah Bu, makasih. Nah setelah aku mau keluar, jadi udah bayar, mau keluar, si mas-mas ini nyeletuk. Ya di sini ada yang lain sih Mas, macan hitam. Nah pas aku noleh, 2 orang ini senyum dengan senyuman yang sas, yang mencurigakan gitu. Jadi kayak dia senyum tapi senyum yang senyum joker gitu. Iya, senyum yang punya arti di belakangnya gitu loh. Dua-duanya tuh senyum gitu. Aku udah tambah kepikiran lagi tuh, anjir. Yang tadi ngikutin berarti apa gitu kan. Tapi karena si Icat ini udah kehausan, aku malah ngebuyar. Jadi udahlah jangan dipikirin. Nih Cat minum, aku juga minum. Kita lanjut jalan ke Sendang Derajatnya Mas. Berarti pas senyum bukan senyum Pepsodent yang gigi kelihatan? Bukan. Hai. Oke. Benar-benar senyumnya tuh kayak mengintimidasi atau apa lah gitu. Sudah aku lanjut sampai di Sendang Derajat, itu baru aku buka tas buat masak air, buat buat bikin kopi, bikin teh gitu kan, 1 batang 2 batang.
Dan di situ aku ketemu sama pendaki yang tadi. Pendaki yang di bawahku tadi yang naik duluan. Dia ada bilang gini, "Mas, parah masnya, nggak nyapa-nyapa." Padahal tadi ngelewatin kita. Padahal di situ kami berdua nggak ada ngelewatin rombongan sama sekali, Mas. Jadi cuma kita berdua doang. Pas berdua ngerasa nggak ngelihat ada pendaki lain? Iya, ada pendaki lain. Dan di situ aku sama Icat kayak yang udah sama-sama paham lah, kita senyum doang, terus ya udah keep, kita masak, bikin air, bikin teh gitu kan, ngopi sebatang dua batang, dan di situ udah mulai sunrise, Mas. Udah sekitar jam 6-an lah atau setengah 6 gitu kan, udah mulai sunrise. Setelah ngopi, ngeteh sebatang dua batang, mulai lagi naik ke arah Hargo Dumilah, Mas. Hargo Dumilah, tapi aku melipir dulu ke Mbok Yem gitu. Mbok Yem cuma foto doang, foto-foto, habis itu naik lewat sampingnya Mbok Yem itu ke Hargo Dumilah. Nah, udah sampai di Hargo Dumilah lumayan terbayar lah, Mas. Jadi dapat lautan awan indah, cerah, walaupun aku nggak dapat sunrise-nya karena sunrise-nya udah di bawah tadi kan. Tapi ya masih lumayan terbayar lah karena masih begitu indah lah. Setelah itu foto, habis itu mau bikin nasi niatnya. Karena belum sarapan kan tadi pagi, baru ngopi-ngopi ngeteh doang. Mau bikin kopi, mau bikin nasi, mau bikin makan. Ternyata si kompornya itu bagian dalamnya patah, Mas. Jadi si konektor gasnya itu tuh patah. Padahal sebelumnya di sendang derajat itu masih bisa kita pakai dengan sewajarnya gitu. Aku masih bisa bikin teh, aku masih bisa bikin kopi, kayak gitu kan. Tapi setelah sampai di Hargo Dumilah, bagian dalam itu kan dia pakai beton atau apa gitu kan, tebel kan. Tapi itu patah, Mas. Padahal aku bawanya pun nggak yang gerubak-gerubuk gitu, maksudnya nggak dibanting-banting atau apa gitu, nggak jatuh juga, seharusnya aman. Tapi ketika aku mau pakai di atas, mau bikin nasi apa segala macam, itu nggak bisa. Akhirnya karena nggak bisa bikin nasi, nggak bisa bikin apa-apa, aku turun lagi ke Mbok Yem, beli nasi pecel 1 untuk dimakan berdua, sama beli air. Udah habis makan, mulai turun kan. Itu jadi aku nyampe di puncak itu sekitar jam 8-an, jam 8 pagi. Lalu turun ke bawah sekitar jam 9-an, mulai untuk turun ke bawah itu sekitar setengah 10 kurang. Itu. Setengah 10 kurang aku mulai turun ke bawah, sampai di sendang derajat ada ngelihat yang orang-orang pakai baju hitam, kayak mejanya Betawi gitu yang nggak ada kancingnya, terus kaos hitam sama celana hitam gitu-gitu lah, Mas. Tapi di situ aku nggak ngelihat atau nggak bisa mastiin mereka ngapain gitu, nggak ngobrol lah karena posisinya aku ngejar buat sampai di pos 3 kan. Udah cuma say hello, habis itu turun ke bawah. Tapi sebelum pas aku turun, aku ada lihat 2 di antara mereka tuh. Jadi untuk si orang pakai baju hitam ini sekitar 5 orang atau 6 orang, aku lupa. 2 itu di bawah gua di sendang derajat, terus 2 di atas sumurnya, lalu 2 turun ke bawah. Aku nggak tahu dia ngapain, mungkin mau ambil air buat bersih muka atau apa gitu kan, nggak tahu juga. Tapi aku ada lihat itu, terus aku turun ke bawah sampai di pos 3, sampai di tendaku. Karena untuk summit kan aku nggak bawa tenda kan, cuma bawa tas kecil doang. Packing, karena tadi baru makan 1 nasi pecel dibagi 2, akhirnya kita bikin nasi lagi dengan kompor yang berbeda, karena aku bawa kompor 2 untungnya. Udah bikin nasi, bikin makan, habis itu mulai packing buat turun dari pos 3 ke pos 2 itu nggak ada masalah. Tapi pas di pos 2, waktu aku baru belok masuk ke arah pos 2-nya, itu ada pendaki-pendaki hitam lagi.
sama dengan pakaian yang sama. Mereka nggak pakai ya stylenya pendaki lah, pakai style yang tadi, baju hitam terus kaos hitam. Banyak tuh. Mungkin sekitar 8 orangan. Sekitar Cowok 8 semua orang. apa ada? Cowok semua. Oke. Tapi beragam, ada yang tua, ada yang muda, dan aku ada lihat dia bawa nampan, bawa tampah gitu. Isinya ada buah-buahan, ada semacam makanan-makanan pasar kayaknya, sama tumbuhan, daun-daun gitulah. Tapi aku nggak tahu itu daun yang kayak sayur atau memang daun-daun biasa gitu, daun yang lain. Aku mau sempet nanya gitu, mau ke atas Pak gitu kan, tapi dia melengos. Jadi sebelum aku bisa nyapa dia nggak nengok ke aku. Jadi agak nggak enak juga kan, aku mau nyapa, mau nanya-nanya gitu kan. Jadi pada akhirnya aku stay di pos 2, dia kan udah naik. Karena si warungnya tutup di pos 2, aku cuma minum sebentar, habis itu lanjut turun lagi sampai di pos 1 masih sama, si warungnya tutup. Lalu di pos 1 itu sampai di pos 1 itu berarti sekitar jam setengah 1. Aku ada sholat dulu, sholat zuhur, terus baru mulai turun lagi mas. Nah turun lagi, jadi jalur pendakian Cemoro Sewu itu dari pos jaga atau base camp ke pos 1 itu kan sebelah, kalau naik berarti sebelah kirinya tebing, sebelah kanannya jurang. Itu di pinggir-pinggir tebingnya itu ada batu-batu besarnya mas, batu-batu gede gitu kan. Nah di situ aku pernah nyoba buat ngitung. Ada yang pernah aku hitung tuh 17, ada yang pernah aku hitung tuh 18, ada yang 19. Nah pas turun ini aku udah kepikiran buat ngitung lagi. Nah aku mulai hitung tuh dari pertama kali aku melihat batu besar. Turun. Hitunganku udah sampai di angka 24 atau 25. Yang biasanya paling banyaknya di 19. Dan aku baru sadar ada vandal abstrak gitulah, tulisan-tulisan abstrak gitu nggak jelas. Itu aku udah lewatin sekitar 3 kali. Nah, aku mulai merasa ada yang nggak beres. Aku nyuruh Icat ini buat stay, buat udah kita diam dulu. Kau minum, aku minum, kita doa bareng. Kiri kanannya apa emang? Untuk kiri kanannya jadi ya sebelah kanan itu tebing, sebelah kirinya jurang mas. Oh. Itu. Dan tengah-tengahnya itu ada jalurnya. Aku di situ. Ini udah nggak benar. Kita doa, minta perlindungan, minta selamatan sama Tuhan. Habis itu setelah kita doa, kita turun ke bawah sampai di pos jaga base camp. Itu nggak sampai 15 menit mas. Padahal estimasi aku naik dan turun itu, misal nih aku naik dari base camp ke pos 1 atau ke jalur hutan dalam itu mungkin sekitar 30-an menit mas. Tapi dari hutan dalam ke bawah itu nggak nyampe 15 menit. Jadi agak sedikit jomplang waktunya. Udah nyampe di base camp, udah naruh carrier, udah santai. Aku lihat jam, ternyata sudah jam 4 lewat, hampir setengah 5. Dengan, ya tadi aku turun sekitar jam setengah 1 kan. Setengah 1 udah dari pos 1 nih. Walaupun memang secara fisik aku sudah merasa bahwa aku agak sedikit kelelahan, capek, udah mulai agak cepat ngos-ngosan. Walaupun ritme atau treatment pendakianku masih sama seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Estimasi paling lambat itu 2 jam mas. Dari pos 1 sampai base camp. Tapi ini aku dari setengah 1 sampai setengah 5. Jomplangnya jauh itu. Walaupun aku merasa memang aku udah mulai kelelahan, tapi nggak mungkin selama itu karena treatment pendakianku nggak banyak berhenti, nggak banyak minum, nggak banyak apa-apa lah gitu. Ya nggak masuk akal. Terus ya udah kita melupakan itu dulu karena udah setengah 5. Akhirnya aku sholat lagi, sholat asar di base camp. Habis sholat asar kita langsung urus simaksi. Jadi kita nggak ada istirahatnya mas. Habis naruh carrier langsung sholat, habis
sholat langsung pakai ganti pakaian terus habis itu pakai sepatu lagi, langsung angkat carrier lagi buat turun ke Solo, ke rumahku di Solo. Habis selesai simak sih, ngurus izin apa segala macam itu, baru ngeluarin motor. Jadi aku baru banget duduk di jok, itu kondisinya masih terang banget mas. Jadi dari awal sampai aku sampai di base camp tuh kondisinya masih terang. Nah pas aku mau keluar ke jalan, tiba-tiba hujan deras. Padahal ya baru sepersekian detik gitu loh, aku ngerasa terang terus tiba-tiba langsung hujan deras gitu kan. Akhirnya mau nggak mau turun dari motor pakai jas hujan. Habis itu ya udah mulai berangkat lah. Karena aku ngejar malam tuh udah harus di Jogja lagi mas. Besoknya ada kelas. Turun ke bawah, baru ngelewatin satu belokan itu kabut turun mas, dinding putih sekeliling. Wah, nah aku pakai motor punyanya Icat. Dan itu sudah pakai lampu tembus kabut, itu nggak tembus. Bener-bener jarak pandang tuh cuma sekitar 3 meter lah ke depan. Aku dari Cemoro Sewu ngelewatin patung atau logonya Cemoro Kandang yang di bawah itu. Setelah ngelewatin si logonya Cemoro Kandang ini, posisinya kan itu sebelah kanan tebing, sebelah kirinya jurang mas, ya kan, sebelah kirinya jurang. Itu posisi kabut sekeliling, tapi aku ada ngelihat orang-orang yang pakai pakaian sama seperti yang aku lihat di mimpiku. Jadi dia Di kabut itu? Di kabut itu mas. Jadi aku ada lihat segini, di atas lutut, dia nggak pakai apa-apa, telanjang dada, pakai belangkon, sama pakai jari. Oh. Padahal kondisinya hujan lebat, kabut tebal, dan dia nggak pakai apa-apa. Dan yang anehnya, kenapa aku bisa lihat orang-orang itu? Gitu. Jadi nggak cuma satu rombongan aja mas yang aku lihat. Ada sekitar 4 rombongan. Jadi yang pertama tuh aku lihat ada 4 orang, laki-laki semua. Terus di belakangnya ada 3 orang, ada 5 orang di belakangnya lagi, terus ada 7 orang. Jadi dia kayak parade, tapi ada jarak-jaraknya sekitar 3 meteran gitu. Sampai bawah tuh masih hujan. Si Icat lihat juga? Icat lihat mas, tapi karena dia fokus ke jalan, jadi ketika aku udah sampai di Solo, aku ada tanya, Cat, kau tadi setelah Cemoro Kandang lihat apa? Mbah, Cok, nggak tahu Cok. Tadi itu ada sekelibat aku lihat orang-orang pakai belangkon tapi nggak pakai baju. Tapi dia nggak ngeliat jelas, sekelibat dia bilang. Tapi kok nggak ngeliat jelas, aku bilang kan. Aku tanya, kok ada lihat jelas nggak? Enggak Cok. Tapi aku lihat, kata dia gitu. Oke, ya udah keep. Nah itu kan aku turun sampai di rumah Solo itu sekitar jam 7. Dan mbahku tuh udah nungguin di depan mas, Mbah Putri. Itu nggak biasa-biasanya dia nungguin di depan. Aku baru mau lewat rumahnya si Mbah udah ngejegat, udah dicegat. Le, Rene le kesini le, gitu kata dia. Pripun Mbah? Kenapa Mbah? Aku tanya. Kowe piye? Perjalananmu piye? Lancar ora? Dengan raut muka yang mengkhawatirkan gitu loh. Kayak dia tuh khawatir banget. Kayak dia nanya, gimana perjalananmu? Lancar enggak? Aman enggak? Gitu. Ya alhamdulillah niki Mbah. Tesih lancar, aman, tesih iso mulih tekan omah meneh. Jadi aku bilang, ya alhamdulillah Mbak lancar. Ini masih aman, masih bisa pulang sampai rumah lagi. Tenane, yang benar, kamu ada kurang apa gitu, atau ngerasa apa gitu kan. Memang di saat itu aku masih ngerasa kayak nggak percaya aja gitu. Selama 1 hari atau 2 hari ke belakang tuh aku ngalamin pengalaman yang begitu menyeramkan gitu menurutku. Ditanyain terus bolak-balik sampai akhirnya udah mulai tenang, aku masuk rumah
bersih diri, mandi apa segala macem. Karena itu aku belum sholat maghrib sama isya, jadi aku sholat dulu jamaah takhir. Habis sholat sekitar jam 8 aku baru pulang ke pulang ke Jogja, sorry. Aku pamit sama Simba, pamit sama saudara-saudara, langsung pulang ke Jogja malam itu juga. Nah, setelah sampai di rumahnya Icat, karena base campnya di situ, di rumah Icat, baru kita cerita, Mas. Cerita yang aku kagetin, aku ngalamin pengalaman yang sebegitu menyeramkan ya. Icat cuma bilang, aku dengar suara derap kaki, tapi habis itu aku ngantuk banget. Terus udah nggak tahu apa-apa. Dia tidur, nggak tahu dia memang ya udah sudah nggak sadar diri aja gitu. Jadi Icat justru nggak biasa-biasa aja pada saat itu, nggak? Iya, biasa-biasa aja. Dia benar-benar cuma kayak ngerasa ada derap langkah. Dia berpikir bahwa mungkin itu pendaki aja yang naik. Habis itu dia udah ngerasa ngantuk, berat, tidur. Sama yang dia lihat di pas turun itu, gitu. Dan pas tidur dia juga ya tidur aja ya, nggak ngerasa apa-apa, capek gitu. Enggak. Nah itu setelah pendakian itu baru kerasa capeknya, pegelnya, gatel-gatel. Itu tuh baru kerasa semua. Hampir mungkin sekitar 4 hari aku nggak bisa jalan dengan benar. Nah sampai akhirnya tahu itu pendakian di Malam Satu Suro itu gimana? Sudah 2 hari setelah kami balik, aku laporan sama Icat, Cat, gue ngerasa apa? Lu ngerasa apa gitu kan? Asumi kakiku rasa diobah-obahke, jadi parah nih kaki gue nggak bisa digerak-gerakin, sakit semua gitu kan. Terus dia bilang, iya ya, tapi punya aku masih lumayan sih, nggak sampai yang berat banget gitu. Nah, aku tanya, Cat, yang kemarin pakai baju hitam itu apa ya? Nggak tahu, Cok, kata dia. Iya, WTW, ini kemarin kita naik tanggal berapa sih? Terus dicek lah sama dia, dicek di Google, ternyata pas di Malam Satu Suro itu. Jadi sebelum pendakian aku nggak tahu sama sekali kalau malam itu bener Malam Satu Suro. Kan Mas juga udah sering mendaki Gunung Lawu gitu ya. Dan biasanya juga biasa-biasa aja ketika mendaki. Biasa-biasa aja, Mas. Berarti yang ini aja nih fenomena yang agak berbeda dari pendakian lain gitu. Betul. Dan untuk pendakianku di Cemoro Sewu pun itu berarti pendakian ketiga. Oke. Dan selama 2 pendakian sebelumnya ini ya enjoy aja. Bener-bener yang nggak ada perasaan apa, nggak ada ngerasain apa, diliatin apa, itu nggak ada. Bener-bener ya udah perjalanan pendakian biasa aja gitu. Kalau dari Mas Chandra sendiri di keluarga gitu ya, ketika Malam Satu Suro tuh biasanya dikasih petua-petua apa sih gitu? Ya paling suruh banyakin ini aja sih, Mas, baca Quran, terus apa namanya, ya sholat sunnah gitu. Karena ini ada fun fact sedikit juga sih. Ternyata aku secara tanggalan Jawa ya, aku tulang wangi, Mas. Oh. Tuh, jadi kalau secara mitos Jawa, tulang wangi itu yang suka bukan cuma manusia aja. Jadi ya dari makhluk yang astral juga suka, terus Secara weton nih? Iya, secara weton, Mas. Nah mungkin itu juga yang jadi kenapa aku bisa dibawa ke alam mereka dengan penggambaran yang sejelas itu gitu. Iya. Oke lah kalau gitu, makasih Mas Chandra ya telah berbagi cerita di RJL. Itu guys akhir dari episode ini ya. Kalau kalian sendiri dalam memaknai Malam Satu Suro itu sebagai malam apa sih gitu, boleh banget dong komen di bawah. Dan balik lagi, ini fenomena yang dialamin sama Mas Chandra yang belum tentu ya bisa jadi cuma dia doang yang ngalamin fenomena kayak gini gitu. Dan nggak ada yang lain gitu. Dan balik lagi bahwa di Gunung Lawu itu ya bukan hanya menyimpan kekayaan alamnya aja gitu, tapi juga sangat kaya akan jejak-jejak budaya gitu. Bagaimana dulu para
leluhur gitu dalam menyikapi si Gunung Launya itu sendiri. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.